Ya guys, gue kali ini bakal nyobain nge-repaint motor ini. Gue dapat motor ini kondisinya emang udah begini. Ada beberapa part yang pecah, kayak daerah sini udah pecah. Terus ini juga pecah. Ada beberapa part bodinya yang ada di rumah gue pecah juga, ini pecah. Ya mungkin umurnya juga ini motor sama yang makainya mungkin jorok juga. Terus warnanya kayak gini, aslinya tuh di STNK nya warnanya merah. Tahun 2007 ini motor, gue bakal coba repaint. Siapa tahu hasilnya bisa bagus juga. Daripada gabut di rumah nih kan, kita coba ngelakuin sesuatu yang belum pernah gue lakuin sebelumnya ya. Nanti gue bakal update terus bagaimana kelanjutannya. Apa nggak bisa bagus lagi dari yang kayak gini ya. Kita bakal ngerontokin dulu catnya ini. Cat ini bakal kita rontokin dulu. Terus habis itu cobain pakai primer. Terus ke apa lagi ya? Kalau yang warnanya merah dikasih warna putih dulu. Kalau yang hitam langsung kita hitamin. Stikernya juga gue udah beli, tinggal di pernis segala. Ya udah, ikutin aja terus guys. Cara bongkar bodinya cukup gampang ya guys ya. Kalau yang belakang sini kita tinggal copot jok belakang. Terus di dalam sini tadi ada baut, tinggal dicopot bautnya. Ini diangkat. Terus ada beberapa baut kayak yang ini sama yang ini, tinggal dicopotin aja. Untuk bagian bodi depan juga sama ya, tinggal ngikutin aja. Kalau gue ini banyak bodi yang udah patah, ini tinggal dibukain aja pelan-pelan, satu-satu, jadinya copotin kayak gini. Gitu terusin aja, ikutin buka-bukain baut-bautnya. Kalau rasa ditarik ini masih ada yang nyangkut, dicari lagi bautnya, pasti ada. Ya guys, bodinya yang tadi kita bongkarin, kondisinya lumayan juga. Banyak bagian yang udah didempulin, patah juga banyak. Tuh, ini juga tinggal dibongkarin ini. Bensinnya tadi udah dipindahin. Nah, tadi udah dibongkarin ya kan, ada stiker karbon-karbonan gak jelas. Ini harusnya warnanya plastik primer ya, warna plastik. Ini masih ada bekas karbon, stiker-stikerannya kan. Oke, ini dikelecekin masih oke. Tadi bongkar yang ada kayak cacar airnya nih, ada bolongan apa nih buat lewatnya hamster kayaknya nih, parah banget. Catnya mantep banget. Dari dibongkarin tadi yang ada stiker-stiker dicopotin, terus dicuci kayak gini, dicuci semua. Terus habis itu beli ini ND Super Quality Thinner buat rontokin catnya. Si brush ini juga yang besi ini, sama si coklat white brush ini juga buat ngoles-ngoles. Coba pakai thinner tadi. Pakai itu aja ya.
So far udah kayak gini ya guys. Jadi ternyata nggak bisa dikucur doang, harus sambil disikatin baru copot-copot. Ini tebel banget tadi chef. Jadi masih banyak kerjaannya nih. Dikerjain nih guys. Jadi pakai ini dikuas-kuasin dulu tadi, disikatin pakai ini. Gue liat di YouTube sih langsung luntur gitu, tapi nggak tahu kenapa yang ini enggak, harus tetap digosok. Kalau udah digosok kayak gini, kira-kira capek juga nih ngerjainnya. Habis digosok, terus diamplasin jadi gini nih. Nah ini udah beres, beberapa udah beres, ini diamplas. Habis dikasih thinner ND tadi, terus di amplas 400 tadi. Cuman ya memang masih ada beberapa yang kasar. Ini bakal ada beberapa bagian yang bakal didempul-dempul soalnya kondisinya lumayan hancur juga. Terus di sini banyak kancing-kancing nih yang kayak gini pasti didempul. Terus yang kayak gini harus ditambal. Ini kan harusnya ada apa? Yang buat kayak kancing gitu buat naik, terus apa sih diisak bro? Ya itulah, mungkin rumah baut namanya ya. Nah kayak yang gini contoh simpelnya, ini gampang. Ini tinggal ditempel gini belakangnya biar kuat, bisa pakai kaleng Coca-Cola bekas. Terus pakai power glue ya, merek apapun bisa. Nah ini yang tadi barusan mau ditunjukin. Kalian cari dulu sisi pasnya dia di mana kayak gini. Kalau dilihat nih si pecahannya udah pas, baru dilem. Cuman tinggal tetesin lemnya ke sini. Kok nggak keluar? Oh ini keluar. Nah cuman tetesin gitu doang. Cari tadi tetesan sebelah mana patahnya. Udah tiupin. Udah nih, dia udah kenceng. Tinggal reinforcement di belakangnya tuh ntar pakai kaleng ini nih. Nah guys, tadi udah dibikin dari kaleng Coca-Cola ini. Bikinnya digunting kecil gini aja. Fungsinya kan ini retakan, dia ada bekas retak. Kalian cuma tempelin kayak gini aja. Nanti di power glue lagi di sini. Tengahnya kan ketutup gimana? Nanti digunting aja pelan-pelan, dicoekin ini. Yang penting dia tulangnya ada penguatnya lah. Nanti kan kalau kalian kencengin pakai baut tuh biar nggak patah lagi. Gitu. Oke guys, ini udah hari kedua. Kemarin sampai beres dikotokin pakai tinernya. Terus ini sekarang udah mulai kelihatan warna dasarnya. Tadi gue lupa videoin di dempul. Kemarin kan sampai dilem-lemin kan. Dilem-lemin kemarin deh ini kan. Kemarin dilem-lemin, sekarang udah beres tuh didempulin segala. Ini nggak fokus ya. Nah, ini udah didempulin, nggak tahu nih dempulnya kasar nggak, soalnya gue dempul udah beberapa kali sih, cuman ini yang ekstrimnya, yang bener restorasi ekstrim tuh. Ini tadi yang kemarin bolong 400 tadi, kalau nggak salah sih dilihat pakai yang lanjut yang 1000, diamplasin lagi kayak tadi, terus siramin air gitu. Segini doang.
halus. Kalau dipilih yang udah halus dicuci pakai air, dijemur, baru habis ini dipoksi. Ini kaleng kedua. Yang ini udah 2 kali nih. Ini baru sekali. Ini udah hari ketiga. Dari kemarin itu udah dikeringin, keringinnya sehari ya. Terus ada yang bagian yang retak-retak dikasih dempul lagi, terus di amplas lagi. Ini emang kemarin poksinya baru sekali, pakai ini baru sekali, primer ya. Sekarang lanjut lagi yang kedua, terus dikeringin, amplas 1000 lagi, baru dicat dasar atau cat langsung. Yang awal ini semprotan dasar putihnya kita kayak apa ya, tipis-tipis aja sih. Nanti juga bagus ya hasilnya, ditipis-tipisin aja. Yang penting jangan sampai kepegang nih. Mungkin gua bakal kasih berapa lapis ya ini? Kayaknya kasih 3 lapis gitu ya, biar 2 lapis buat dasaran putih. Udah beres, kita tinggalin dulu. Sekarang cat yang ini. Ini barusan dari yang tadi udah dibersihin, dicat pakai ini nih, B13 black. Baru 1 kali. Disemprotnya nggak tebal sih, tipis aja. Biarin kering, mending berulang tapi tipis-tipis daripada sekali tapi tebal. Katanya sih begitu. Kita coba ya. Sekarang udah lapisan pertama udah beres, tadi ketinggalan nih ini ya. Ini udah beres. Sekarang mau lapis kedua. Ini juga katanya sih jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti hasilnya jelek. Semoga aja nih hasilnya bagus. Yang ini yang putih-putih tadi udah disemprotin tipis-tipis aja pakai warna Scoopy Red. Tuh. Sebelum di clear coat dipasangin dulu stikernya, kita nyontek dari yang sono. Tadi yang ini udah dipasang, oke sih kayaknya oke. Tahu.
sorry gua lupa buat nge-record videonya. Jadi si bagian-bagian ini tadi udah dipasang-pasangin, tapi memang kondisinya nggak terlalu bagus sih. Jadi ada yang patah-patah juga, mungkin gua ngedempulnya nggak bener juga, jadi kayak gini. Cuman overall lumayan lah ya. Ini tankinya sih gue suka sih, hasilnya bagus. Cuman ada beberapa yang ngegelembung daerah sini ya, nggak apa-apa. Sorry banget, gue lupa guys ngevideoinnya. Gue mau masangin stiker-stikernya nih. Ini bakal di sini. Yang belakang belum beres, yang sebelah sini soalnya kan plastik, gue belum beresin. Terus sambungan tengahnya juga belum gue cat, lupa gue. Ya, tungguin guys, ikutin aja terus. Ambil lah, dua. Udah. Itu udah dicari, ini yang agak menurut gua agak sulit. Gua nggak ngerti karena kalau gua lihat nih garis hitamnya ini sama ini biasanya harusnya ketemu ya, tapi ini agak nggak ketemu ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, namanya stiker KW. Ini gua bersihin dulu ya biar waktu ditempelinnya tuh kalau misalkan salah nempel jos. Biasanya tuh orang ada yang pakai air sabun sunlight sama sabun disemprot-semprot gitu supaya dia supaya dia bisa digeser-geser gitu. Tapi kalau gue nggak mau ribet sih, jadi harus ini yang lebih gampang tuh pakai air sabun gitu ya. Udah, kita hajar aja begini. Kayaknya salah deh, salah nih guys, salah guys, kacau. Oh, nah. Begini. Begini. Ini terlihat amatir ya guys, karena memang amatir. Kalau yang jago nyetikerin gini kayak yang gampang, tapi pas mau dicoba susah nih. Nah, coba kita lihat dari belakang. Cakep. Guys, balik lagi guys. Akhirnya video ini bisa diberesin. Soalnya motor juga udah beres. Ini dikerjain kurang lebih semingguan lah. Kalau ya itu tiap hari dikerjain. Kadang enggak ding. Waktu itu ada 1 hari nggak dikerjain. Soalnya hujan terus juga. Jadi kemarin total sekitar 6 harian lah. 6 harian mungkin kalau lu kerjain tiap hari 5 hari. Tapi kalau gue bilang harus ada di jeda sehari setelah yang warna terakhirnya apa sih itu di clear. Setelah clearnya itu harus lu diemin dulu kalau gua rasa sih, soalnya supaya baut-bautnya kalau lu pasang tuh nggak bocel semua, udah kering bener katanya sih begitu ya. Pokoknya begitu deh guys. Ini finalnya, hasilnya ini catnya nih guys, bisa dilihat nih. Gua kemarin waktu nyemprot ada semut, coba aduh ya udahlah biarin ya.
jadi kenang-kenangan lah si semutnya coy. Ini bagian bodi samping, ini bagian bodinya yang sini. Ini kemarin tetap ada retaknya, gue nggak ngerti, udah gue dempul masih salah. Coba yang tahu komen dong di bawah, bantuin gimana cara supaya lebih bagus. Terus nih gue kemarin masang stiker juga sendiri. Yang paling gue suka sih tangkinya bagus banget. Cuman dulu sayang banget tangkinya jatuh kemarin, tangkinya doang sih. Ada baretnya ya nggak apa-apa lah. Tuh bagus ya tangkinya. Belakangnya juga bagus sih. Tuh. Cat merahnya cakep. Ini plastiknya juga cakep, cuman ini retak-retak gara-gara kayaknya gue nggak dempulnya nggak bener apa ngamplasnya kali. Gitu. Tuh. So guys, gue mau ngasih ngasih tahu deh ke kalian pengalaman gue ngecat pakai Sapporo kemarin ngerestorasi motor ini gimana. Pertama sih dari lu nyopotin tuh masih semangat tuh guys. Waktu nyopot-nyopotin motor nih masih semangat. Terus setelah dicopot-copotin mulai tuh lu beli thinner ND-nya, lu taruh-taruhin, lu gesek-gesekin, gosok-gosokin tuh di bagian situ-situnya, masih semangat. Begitu lu kasih thinnernya mulai nggak bisa hilang, mulai lemes tuh. Mulai lemes. Nah, setelah dikasih kayak gitu mulai susah, tapi ya udah terus-terusan sampai capek sih di situnya waktu ngerokin si cat aslinya dia. Udah dikerok-kerokin itu nggak ada masalah. Lanjut ke hari kedua. Hari keduanya itu tuh sama gua di dempul-dempulin semua. Kayak waktu itu kalau nggak salah di sini ada retak ya. Di situ, di sini juga ada retak. Situ dibener-benerin, dempul oke, nggak ada masalah. Setelah beres didempul, nggak ada masalah sih, dempul amplasnya yang capek. Amplasin tuh satu-satu sampai rata. Ini aja gue udah menurut gue rata, tapi ternyata waktu dicat nggak. Nah, kelihatan nggak tuh? Tuh, dempulan gue, ampun ya. Ya tapi kalau dilihat dari jauh nggak ada masalah, fine. Gitu, dempulannya yang capek. Terus habis dempulan lagi diamplas. Habis diamplas tuh dicat dasar, poksi dulu. Semua sih kemarin gue poksi. Gue lupa nggak dengerin waktu di YouTube sama si mbaknya itu ngomong apa ya, gue lupa. Kalau nggak salah iya didasarin dulu, iya bener, gue dasarin semuanya. Setelah didasarin, gue dasarin kemarin 2 kali. Kalau yang bagian yang merah ini didasarin B11 white, kalau nggak salah didasarin sama gue B11 white 3 kali. Gue nggak tahu itu ketebalan atau enggak, yang jelas dengan B11 white 3 kali jadinya kayak gini. Tuh bisa ngaca guys. Tuh B11 white-nya 3 kali. Terus setelah B11 white-nya 3 kali, gue diemin sehari lagi. Besoknya baru dikasih warna merahnya ini. Merahnya ini kalau nggak salah buat 3 kali. Iya 3 kali kalau nggak salah tuh. 3 kali. Nah, setelah itu 3 kali didiemin lagi sehari, diselang sehari gitu. Diselang sehari baru di clear coat. Kalau yang warna hitam, gue dari warna dasar yang abu itu tuh langsung dihitamin. Hitamnya ini 3 kali kalau nggak salah. Tapi salahnya gue nih guys ya, buat kalian yang mau ngecat sendiri, kalau yang di hitam ini hati-hati loh. Kelihatannya hitam, tapi begitu kalian kasih clear coatnya nanti tuh kayaknya bakal ada lapisan yang luntur. Gue nggak ngerti juga. Kelihatan nggak sih guys nih? Mana ya? Supaya kelihatan. Gimana ya ngasih liatnya? Di sini tuh ada kayak masih ada cat merahnya tuh. Nih kelihatan ya. Tuh, ini kalau gue brightness-nya gue gedein deh. Nggak bisa ya. Kalau dikecilin nggak bisa juga. Ya pokoknya ini nih guys, kelihatan ya ada dikit-dikit tuh. Jadi kayak bekas warna lamanya tuh masih ada. Di tangki sini juga kalau di video nggak kelihatan. Cuman ini ada nih tuh. Itu kayak warna, gue rasa sih nggak tahu warna merah atau gimana, gue salah. Itu tuh masih ada. Kalau gue rasa sih nggak bisa 3 kali, 4 kali, atau kalau nggak 4 kali didiemin aja dulu guys. Didiemin dulu sini mungkin sekitar 2-3 harian, warna hitamnya baru di clear. Kayaknya gitu. Gue kemarin tuh habis hitam tuh langsung di clear. Ya kayaknya itu sih penyebabnya di situ. Mungkin di situ penyebabnya guys. Terus kemarin ini gue apa lagi ya? Udah sih cuman itu. Berarti ini total gue kemarin belinya kebanyakan. Kalau kalian mau kayak giniin satu CBR ini ya, dengan kombinasi warna merah ini segala, dengan catatannya tuh dasarnya 2 kali,
putihnya 3 kali di part-part merahnya, nggak banyak sih, cuman bodi kanan kiri, buntut. Gue salah, harusnya buntut belakang tuh yang lidah belakang sininya nih. Ini tuh harusnya warnanya hitam. Nih, ini harusnya hitam tapi udah merah, ya udahlah. Itu merah. Terus spakbor depan itu tuh cukup 3 kali yang white-nya. Terus yang merahnya 1 kaleng cukup. Jadi kalau gua saranin lu mau beli ini, beli dasaran 2 kaleng dasaran, terus yang putihnya 1 kaleng. 2 kaleng yang merah ya, sorry yang jadi 2 kaleng yang warna, 2 kaleng warna dasar. Cut mulai 2 kali. Jadi kalau kalian mau ngecat dengan warna yang kayak gini di motor CBR juga, kalau gua sih dengan pengalaman gua ya kemarin, kalian cukup beli dasaran 2. Terus buat part-part yang di merahin ini dikasih B white kan. Ini depan, kanan, kiri, belakang sini. Ini harusnya hitam. Kalian cukup pakai warna putihnya itu 1, putihnya 1, merahnya 1. Terus kalau yang buat yang hitam kalian beli 2. Soalnya harus tebel sih kayaknya ya, setahu gua sih. Hitamnya 2, terus clear coatnya kalian terakhirnya yang glossnya tuh beli 2 juga. Soalnya kalau kayak gua kemarin beli 2 tuh kepake, yang keduanya cuma kepake dikit sih, tapi ya itu. So jadi totalnya 2 dasaran, 1 putih, 1 merah, 2 hitam, 2 clear coat gitu guys. Kemarin ini juga gua stikerin hitam, apa sih, stiker bening Scotland ya, 25.000. Tuh jadinya gini guys. Gimana menurut kalian, bagus gak hasilnya? Ini kemarin kelewat. Ini tuh jadi bodi gue ada yang pecah nih di sini nih. Ini ada yang pecah, gue sambung, begitu dipasang setan, ininya belum gue tambal. Ya udahlah biarin, males gue. Jadi kemarin tuh total yang gue keluarin tuh berarti berapa duit ya? Kalau nggak salah gue tuh buat beli si part-partnya lagi, sorry, restorasi ini stiker tuh sekitar 140 ribuan. Terus si kaleng si kaleng catnya tuh 380 ribu tuh termasuk thinner, termasuk ini itu. Cuman itu kebanyakan, mungkin lu bisa turunin jadi 320 apa 330 ribuan ya. Ya let's say segitu, 330 ribu plus 140 ribu berarti 570 ribu udah jadi kayak begini nih. 570 ribu kalian ngecat sendiri ya, dengan thinner, terus di amplas segala, jadi begini gitu guys. Worth it nggak 570 ribu sendiri kayak gini? Kalau gue bilang worth it aja. Soalnya kalau gue tanya ke tukang ngecat tuh, dia ngebikin kayak gini tuh tanpa stiker tuh sekitar 700-800. Gue nggak tahu hasilnya bagus apa enggak dia. Cuman harusnya sih lebih bagus dari gue ya. Harusnya 800-700. Ada yang nawarin 1.500.000, ada 1.500.000, ya itu bervariasi sih. Mungkin gimana kualitasnya sama kalian kenal sama enggaknya itu. Cuman kalau gue rasa sih dengan gue segini biaya gini mungkin kisaran 500.000 dari yang kemarin sampai sekarang worth it. Kalian mau nyoba sekali seumur hidup, nyoba oke lah. Tapi kalau yang kedua kali gue enggak. Soalnya nggak kuat amplasnya doang sih. Tapi kalau lagi emang kayak coronavirus ini ya, semoga cepet beres. Kalian ngebikin ini sendiri sih worth banget sih. Jadi bunuh waktu juga. Gitu guys. Sekian paling videonya guys. Thank you udah nonton. Kalau kalian punya masukan buat apa yang harus gue kerjain lanjutannya, sama gimana nih komentarnya sama chat-chatnya, boleh guys komen di bawah. Emang nggak perfect sih si chatan gue ini tuh, kayak daerah sininya tuh guys udah rame banget. Cuman maksud gue gini loh, lu punya motor dengan lu restorasi sendiri, lu kerjain sendiri, hasilnya seneng sih. Kayak gimana ya? Ya ini lo yang kerjain gitu loh. Kalau ditanya orang lain apa teman lu, gila motor lu mulus ya? Iya, jangan dilihat dari dekat, lu bilang, soalnya ada dekatnya nggak mulus. Tapi ini lu kerjain sendiri men, ini sih keren sih kalau menurut gue sih. Dalam hidup gue nggak pernah sebangga ini ngebikin kayak gini sendiri gitu. Cuman di sini guys, gue mau berbagi pengalaman sama kalian bikin video ini tuh supaya kalian juga ngerti, jangan sampai ngelakuin apa yang gue udah lakuin yang salah gitu. Tuh cakep ya, kalau dari jauh sih nggak kelihatan si catnya yang jelek gitu guys. Ya udah kalau gitu, selamat mencoba kalau kalian mau nyobain ya. Ini juga nyalanya udah lancar guys, kemarin ada ke bengkel juga. Gitu guys, thanks for watching, bye.